time. Selalu saya. Aduh, akhirnya kita ketemu lagi, alhamdulillah ya. Konten kita yang naik, yang nonton tambah banyak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bertambah terus, bertambah. Itu alhamdulillah, terima kasih ya buat kalian yang nonton kita, buat yang komen kita. Kita juga nanti mungkin Papa mau bikinin kaos untuk family time. Wih. Jadi nanti buat dibagi-bagi ke yang setia sama kita. Wih. Hah? Tiga tahun. Tiga tahun kalian bikin sendiri kan? Oh, salah. Tapi kan di sini ada manajer ya. Oh, harusnya ada manajer. Salah, kamu ngomong begitu. Untuk kali ini perihal apa? Oh ini perihal. Perihal tuh peri ya? Tapi ini peri. Perihal apa yang akan kalian tanyakan ke Papa? Insya Allah Papa jawab. Sekarang saya pengen tanya tentang soal kuliah. Kalau misalkan dalam hal kuliah, saya pernah dengar yang ada namanya gap year. Apa? Gap year. Ke gap maksudnya. Tahun ini ke gap. Gak jadi kuliah. Gap year itu apa sih? Gap year tuh mungkin istilahnya kalau yang saya ini kayak mungkin jadi kayak dia tuh setahun nggak kuliah gitu, gap year setahun berarti setelah itu kuliah. Gitu, betul. Apakah itu metodenya benar? Gini, oke. Papa mau menjawab soal si gap year ini ya. Gap year. Hah? Gap year. Gap year. Gap year. Biar sepupu kita tuh. Gap apa? Gap year. Gap year tahun. Gap year. Gap. Gap year. Iya. Astaga, itu mah gua tahu kalau gap year. Apa tuh? Apa? Gabriel. Malaikat bukan? Gabriel. Ngeri ngomongnya. BTW ini kalau kalian pernah nanyain kenapa itu banyak HP, ini kita baca lirik ya. Gap year. Jadi yang kita nggak kuliah dulu, atau nanti mau kuliah lagi. Oke ya. Menurut Papa untuk yang awal kita ulas adalah soal kuliah dulu. Iya, Oke. Yang pertama kita harus tahu kalau kita mau kuliah, kita pengen jadi apa dulu awalnya. Kita udah punya cita-cita nih. Pengen jadi apa cita-cita kita? Pengen jadi profesional, pengen jadi entrepreneur, pengen jadi karyawan, employee. Entrepreneur itu apa? Entrepreneur itu ya pengusaha yang mandiri gitu. Maksudnya lu punya perusahaan sendiri, bikin usaha sendiri, itu entrepreneur. Entrepreneur. Apa cita-cita misalnya Bisma, cita-cita mau jadi apa? Saya pengen menjadi seorang desainer bukan desainer baju ya. Nanti gue bikin baju. Nanti gue bikin baju mereka. Gua si Bisma mana? Ngejahit. Graphic design. Graphic design, oke. graphic Kamu design. berarti mau jadi pengen bisa atau menguasai graphic design. Pengen kerja apa mau bikin apa dengan skill kamu itu? Bikin sih sebenarnya sih, lebih ke bikin. Karena kalau misalkan untuk kerja kan kita tergantung dengan orang yang kita kerjakan gitu ya. Misalkan kalau misalnya kita buat kan kita yang menghasilkan, kita yang bisa meneruskan gitu. Oke. Nah itu kayak gitu-gitu gini. Kalau kita mau bikin sendiri, ini bisa benar bisa enggak, ini tergantung kita masing-masing. Kalau kamu mau kerja untuk membuat sesuatu yang sendiri, you don't have to go to the college actually. Kamu sudah menguasai, kamu tinggal mendalami aja. Jadi kayak kalau zaman Papa tuh namanya kuliah kerja nyata kuliah kerja kayak gitu. Jadi kita memang langsung kursus, langsung mempelajari itu. Zaman sekarang tidak dari kuliah. Kalau kamu suka di situ dan tidak mau bekerja di tempat lain, kamu tuh butuh cuman kamu lihat di YouTube, belajar dari YouTube, Les. Lebih ke basic. lebih langsung ke yang kamu mau gitu loh. Tapi bukannya kalau ini menurut saya yang tahu ya. Kalau contohnya tuh kayak itu tuh dia bukannya kayak misalkan kayak ada semacam ijazahnya gitu sih. Ijazah, Nah, makanya itu kan makanya gini. lebih membantu gitu. Kamu mau nyari ijazah, kamu pengen jago. Ya, Nah kalau pengen jago bisa dua-duanya bisa. Kamu udah kuliah dapat ijazah terus jago juga bisa di situ. More better, oke? Tapi kalau kamu dengan ada yang tadi ada harus ngerjain sesuatu terus juga nggak bisa kuliah atau ada juga yang kurang biayanya atau segala macam, itu bisa langsung aja belajar sendiri karena kamu akan menyenangi masalah itu karena kamu seneng, kamu pasti jago. Zaman dulu orang tua Papa nih zaman dulu nih dia selalu bilang kamu harus jadi sarjana. Gitu. Patokan orang tua. Jadi orang tua tuh bangga kalau anak jadi sarjana. Zaman sekarang sarjana banyak yang nganggur. Iya. Tapi sekarang kalau expert, nah ini expertise, kalau maksud punya skill, pasti kalian punya kerjaan. Iya, tapi kan kayak si Bisma tadi yang bilang,
dia tuh nggak mau bekerja untuk orang lain maksudnya kan, kayak ngikutin apa kemauan klien gitu. Bukan klien, mungkin kalau klien harus ada, tapi lebih ke perusahaan orang, dia nggak kerja gitu. Ya itu berarti itu membutuhkan ijazah. Tapi kan dia pengen meng-create sesuatu, berarti nggak perlu ijazah dong sebenarnya. Sebenarnya bisa tanpa ijazah karena kita udah yang penting jago. Iya, dan dilihat hasilnya aja sih sebenarnya. Maksudnya tanpa ada ijazah, kayak kamu misalkan meng-create sesuatu, dapat nih, udah jadi nih yang kamu mau, yang kamu suka. Nih hasil kerja gua nggak pakai ijazah, tapi hasil kerja gua kayak gini nih. Lo mau yang kayak gini apa enggak gitu? Jadi gitu. Tapi untuk spesial untuk yang case-case yang spesial banget, kayak misalnya kamu pengen apa? Pengen jadi dokter. Itu nggak bisa kamu belajar dari YouTube. Iya sih. Kamu nggak bisa belajar Ya, dari orang buku. taruhannya ya. Iya, kamu harus punya license. Jadi kamu harus sekolah kedokteran, kamu harus dapat ijazahnya, harus S2-nya untuk spesialis mau apa nih? Kandungan kah? Kulit kah? Apa segala macam itu kan penjurusan. Oke? Itu nggak bisa yang kayak tadi Papa, yang penting ekspor. Padahal kamu jago, nggak bisa. Terus kayak insinyur, pembangun, bikin bangunan, kamu mau bikin kontraktor, kamu mau jadi insinyur, itu nggak bisa kamu lihat dari YouTube caranya dibangun itu. Yang ada dari tanah liat, lu. Yang cepat rumah gua kok gini semua ya? Bisa dibentuk rumahnya. Harus presisi kan semuanya kan. Nah itu harus engineering. Jadi sekolahnya kalau zaman Papa dulu namanya insinyur. Kalau sekarang arsitek gitu kan. Arsitek ada sekolah, ya kan? Iya, udah ada. Nah itu nggak bisa. Kedokteran, hukum, kamu nggak bisa karena ada license-nya. Tapi kalau misalnya sarjana desain grafis, nggak tahu apa namanya apa. Desain, bisnis. Papa nih punya perusahaan digital. Papa nanya gini ke anak Papa, tolong cariin gue butuh yang bisa bikin ini, bikin aplikasi ini, bikin aplikasi ini, bikin aplikasi ini gitu. Gue pengen ada yang bisa itu. Coba cariin ke gue. Bapak bukan nyariinnya. Coba tolong cariin sarjana ini, nggak gitu. Siapapun yang datang, yang hasilnya paling bagus gue ambil. Mau Papa nggak nanyain dia ijazah kayak apa enggak, yang penting dia bagus. Udah itu taste yang penting kan. License itu apa sih tadi enggak? Apa? License. Izin praktek. Ya enggak, maksudnya takutnya ada orang juga yang nggak tahu. Izin praktek, kalau yang memerlukan izin praktek nggak bisa. Kayak dokter kan harus ada izin prakteknya, kan harus ijazahnya. Iya. Pengacara harus ada ijazahnya. Terus juga kayak misalnya apa lagi ya? Kayak Karena misalnya, kan pekerjaan kayak mengemudi aja ada license-nya kan. Iya. Izin mengemudi. Bentuknya itu- tapi kartu keluarga bentuknya surat. karena itu berhubungan dengan Pak, tapi misalnya kayak ada orang yang kayak udah lulus SMA terus tapi belum tahu gitu, gue mau ngambil jurusan apa ya, apa yang gue suka ya gitu, masih belum tahu gitu dia tuh minatnya kemana. Nah itu salah satunya yang tadi disebut gap year. Iya. Papa bilang, kalau memang belum tahu, jangan masuk gara-gara cuman temen, karena nggak tahu apa, udah pilih asal, jangan. You have no problem with gap year actually. Kalau itu memang artinya ya, Papa nggak masalah. Pikirin terus, akhirnya kamu ketemu passion kamu. Gila gue pengen jadi ini, ambil kuliah itu. Kalau memang yang mau kuliah ya. Berarti jangan-jangan pas selama ini orang-orang yang pengangguran dia bukan nganggur, dia gap year. Bukan. Terus mikir mau kuliah apa enggak ya? Tapi seumur hidup. Gap all the time nih. Apa gini? Berarti maksud Papa tuh Papa juga sebenarnya ini ngebantu banget sama orang misalnya punya masalah, kan ada yang namanya biaya kuliah mahal, biaya pendidikan itu mahal. Tapi Papa ngasih tau kan kunci sukses itu nggak harus pakai biaya yang tinggi. Nggak perlu. Bisnis pun nggak perlu. Intinya lu nggak perlu bisnis tuh nggak perlu kuliah bisnis juga. Walaupun bisa jadi salah satu source, tapi kalau lu niat belajar juga bisa belajar dari les online, bisa apa segala macam apapun. Bisa banget. Jadi jangan takut buat kalian. Satu misalnya ada yang keluarga ada yang belum punya uang untuk mengkuliahkan kalian. Kamu nggak usah frustasi. Kalian nggak usah frustasi. Kenapa? Kasih kesempatan orang tua kalian untuk mencari duitnya dulu. Kalian nganggur setahun nggak jadi masalah. Kerja gitu. Mau kerja kek, mau main, pokoknya positif. Oke? Tapi orang tua punya setahun lagi untuk mencari uang. Dan kamu punya setahun lagi untuk memikirkan kamu mau kuliah apa yang tepat buat hidup kamu. Jadi you don't have to worry actually. Santai aja.
Jangan push akhirnya kamu memblame orang tua kamu bahwa wah ini papa sih bukannya siap-siapin duit. Zaman sekarang ekonomi lagi susah juga. Ya, nggak semua orang bisa menyimpan. Kadang-kadang pengeluaran terus. Jadi please buat adik-adik, buat yang seangkatan kalian yang baru lulus, don't blame this case ke orang tua kamu tuh hard gitu. Karena Atau ke keadaan ini. siapa sih orang tua mana yang nggak mau anaknya semua keinginannya tercapai? Di situ kamu harus membuat bahwa I'm ready to support you guys, please. Kita lakukan apa yang orang tua sanggup. Apa? Berarti kan Papa kasih tahu nih kalau misalnya gap year itu nggak negatif. Sakit. Sorry. Dewa ini kan, Bapak tadi kayak ngasih tahu seakan-akan gap year itu memang tidak negatif, bukan sesuatu yang negatif juga. Nggak negatif. Tapi kira-kira nih Bapak nih, saran Papa menurut Papa nih, untuk mostly orang ya, kalau orang gap year tuh mendingan ngapain gitu? Selain resolusi sendiri kayak mau apa, gap year tuh lebih bagus dihabiskan waktunya buat apa? Part timer kah atau apa? Bikin sesuatu yang tidak mengganggu cita-cita kamu. Bikin sesuatu yang tidak bikin mie gitu. Oke. Saya cita-cita kamu mau jadi apa? Tadi Bisma pengen jadi itu, tapi ternyata Bisma gap year misalnya ya. Tapi cita-cita kamu mau itu. Jangan kamu menggangguin cita-cita kamu bahwa adalah misalnya gue sambil iseng gue kerja kerja yang akhirnya kamu tahu uang, akhirnya kamu udah deh gak usah deh, gue udah kerja di sini aja. Kan Papa bilang jangan pernah ada yang menghancurkan cita-cita kalian. Jadi kalian mendingan mengasah diri, belajar tentang yang kamu suka. Jadi begitu kamu masuk kuliah, kamu lebih jago daripada yang lain. Kan gitu. Iya kan? Tuh. Itu more happier orang tua kalian ya. Itu bagus itu. Temen Dewa cerita apa? Dewa pernah gini. Lu mau gap year nanti? Iya gap year gue. Kenapa? Soalnya gini, kuliah tuh harus pakai komputer segitu. Jujur aja gue nggak paham gitu. Dia tuh nggak paham cara pakai komputer, nanti kuliah tuh harus bikin kayak gitu, skripsi segala macam. Dia cuma ngomong, lu bukan mau gap year, lu gaptek. Itu gaptek. Tapi bener, Cita-citanya nanti jadi pelukis. Ya aja lah kerjain Lukis saya kerjaan lo. Tapi ngelukisnya sekarang udah pakai komputer. Iya. Ya desain digital sekarang ya. Tapi pelukis kalau mau terkenal harus mati dulu pak. Baru lu terkenal. Legend ya, legend. Karyanya mahal kalau misalnya memang sudah tidak ada orangnya. Jadi memang pelukis itu salah satu yang yang mewarisi kayak semacam legacy ya buat orang-anaknya gitu-gitu. Tapi tetap yang bagus. Biar dia udah mati kalau tuh lukisannya jelek, panik gitu. Dan ada maknanya juga. Siapa yang apa nih? Tulisan dokter. Gambarnya kampret nih. Tapi sebenarnya kita tuh nggak harus kuliah kan sebenarnya. Apa harus? Yang Papa tekanin di sini kan selalu dari kemarin, dari dulu Papa bilang, kamu harus expert di bidang apa sesuatu. Kalau tidak, kamu nggak akan bisa apa-apa. Kayak bisa Papa. Kuliah Papa nggak benar. Bukan sih, papanya bener, kampusnya nggak bener. Masuk kampus tibur. Gak boleh memblame orang tua, tapi kampusnya boleh. Papa selalu benar. Kalau misalkan papa masakan nggak enak, yang salah kompornya. Dari masakannya yang nggak salah. Itu tak percaya diri. Itu Terlalu percaya diri. Berarti kalau suara gua fals atau kayak gimana pas nyanyi, bukan salah gua, salah Mika. Kenapa lu jelek? Tadi Papa mau ngomong apa ya? Salah kampusnya kan. Papa itu adalah produk yang disuruh kuliah. Tapi Padahal Papa nggak mau kuliah. Papa itu pengen kuliah itu cuma satu. Papa pengen kuliah itu di musik. Dan I bet Papa bilang, Papa pasti cum laude. Papa bilang gitu sama Opung. Nggak bisa, lu harus manajemen. karena Papa Opung punya perusahaan, jadi pengennya Papa mengelola perusahaan dia. Dan Papa nggak kuat di hitung-hitungan, makanya Papa nggak pernah hitungan kan? Itu salah satunya, Papa itu nggak kuat hitungan. Gimana? Papa nggak kuat itu, matematik Papa nggak pernah bagus. Papa tuh paling tinggi matematik di sekolah 6. Karena Papa nggak suka di situ, Papa senangnya di musik, sense of musik. Papa SMA, Papa udah jadi, SMA Papa sudah ngajar paduan suara di sekolah lain. Itu diketok. Papa ngajar paduan suara di sekolah lain. Ini Papa SMA sini, Papa ngajar di sini. Padahal Papa di sini cuma murid, Papa ngajar di sana. Dan juara 2 se-Jawa Barat yang Papa ajar.
Jadi papa tahu sense yang papa mau gitu, tapi ya kebetulan. Nah, papa nggak mau ini terjadi sama kalian. Makanya papa bilang, mau apa kalian? Pertanggungjawabkan apa yang kamu mau, lakukan. Harus jadi jago. Waktu kamu main game, ingat kalian semuanya si Bisma nih main game mulu apa segala macam. Papa cuma bilang, kamu jago nggak main game? Jago pak. Gimana jagonya? Siapa yang ngomong itu? Dia ranking 10 di Asia apa? Terusin. Papa cuma bilang gitu. Tapi terusin nggak sih? Dapat duit nggak di situ? Kenapa tuh? Banyak duit kamu kan dari game. Ada. Apa-apa. Tapi mungkin dia berubah. Dia nggak pengen main game lagi, dia sekarang udah pengen ngedit. Nggak apa-apa dong. Dapat duit dari ngedit. Cita-cita itu gampang berubah kok. Tidak apa-apa kan, tidak masalah kan? Kalau udah tercapai. Kalau udah tercapai. Bukan tercapai sih, lebih kayak ya udah gue dari titik ini nih, cuman semaksimal gue segini, udah coba kita di bidang yang lain. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi untuk kalian, untuk yang denger juga, kalau kalian tidak berminat di eksak gitu ya. Eksak tuh apa? Eksak tuh pelajaran gitu ya. Untuk di pelajaran, mungkin kamu lebih hebat di bidangnya yang seni atau yang art, misalnya sport. Sport ya. Lakukan, jadilah jago. Karena kalian, saya papa benjamin, kalian pasti hebat, kalian pasti hidup. Dan kalau kalian yang pengen eksak, jago di eksak, dan kamu pengen punya cita-cita, pengen kuliah tinggi S2, S3, lakukan, karena itu juga the best. Banyak orang tua yang masih sampai sekarang adalah anaknya harus lulus kuliah, itu menurut gua, saya sudah bangga. Enggak, papa bangga itu kalau kalian soleh. Nah, Kalau kalian agamanya hebat, itu papa bangga. kalian agak soleh tahir. Jadi soleh. Lagi soleh. Iya. Selamat pagi. Dan kalian bisa menghidupi kamu dan keluarga kamu dengan hasil kamu sendiri. Itu papa udah cukup buat papa. Intinya kita belajar setinggi-tingginya juga pasti ada batasnya. Karena pintar itu ada batasnya. Yang nggak ada batas itu bego. Kalau hari ini ada yang bego, minggu depan pasti di berita ada yang lebih bego lagi. Nggak ngerti gitu juga. Kayaknya kalau ini ngalamin. Nggak pernah ada yang ngomongin orang terbego di dunia. Nggak ada. Nggak ada. Orang terpintar banyak ya. Iya. Berarti Batasnya banyak, batas ada limitnya mah. Pintar tuh ada limitnya. Ya paling betul-betul Einstein ya, mereka ngertinya ini. Nikola Tesla ngertinya ini. Orang bego tuh gila nggak keukur guys. Itu dalamnya Palung Mariana aja masih diukur. Udah keukur. Ini bego belum? Oke, terima kasih. Halo, saya mau ngomong, saya mau oke, curhat. oke. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa bisa nggak ketawa? Maaf ya guys, konten kali ini kayaknya saya nggak bakal sensor apa-apa. Kebanyakan. Ya udah, kalian terima saja dengan pikiran dewasa kalian ya. Oke, thank you yang udah nonton sampai habis. Yes. Semoga berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wah, jangan lupa like, Comment, share. Dan notifikasinya. Subscribe. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.